Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, yarhamukallah, serta adik-adik dan anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita bersua melalui media ilmu ini. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita adalah kehadiran yang diterima oleh sang pemilik rumah, yaitu masjid. Wa annal masajida lillah. Masjid itu adalah milik Allah SWT, dan semoga kita mendapatkan hidangan yang memuaskan, hidangan yang barakah. Ini tidak ada munasabah dengan makan ini. Nah, karena di masjid ini kita adalah tamu-tamu Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidangan-hidangan berupa amalan-amalan yang diterima, ibadah-ibadah yang dicatat sebagai simpanan kita di hari akhirat. Ma'asyarul kiram, oleh itu marilah kita sama-sama mensyukuri atau menyukuri nikmat ini supaya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan agama ini kepada kita melalui sunnah-sunnahnya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya dan menugaskan kepadanya untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan dan kehendaki dari hamba-hambanya. Maka beragamalah mengikut Nabi alaihissalatu wassalam, dan semoga salawat dan salam kita ini menjadi penyebab namanya semakin lekat di hati dan kita berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Kembali kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan seluruh ulama kita dan orang-orang tua kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu al-mubadarah ilal khairat, bab tentang segera berbuat kebaikan, segera berbuat kebaikan, berinisiasi, jangan menunggu-nunggu waktu, karena kita tidak tahu apakah masih tersisa waktu untuk kita. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Beliau sudah menyebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ayat-ayat atau sebagian dari ayat yang menyuruh kita bersegera untuk berbuat kebaikan. Kemudian datanglah hadis-hadis, karena metodenya para ulama itu Al-Quran, hadis. Nah, Al-Quran garis besarnya, datang hadis menjelaskan kadang-kadang lebih detail daripada apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis dalam bab ini, fal awwal, maka yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah mengerjakan amal-amal.
Tentu saja maksudnya amal-amal saleh. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan amal-amal saleh tersebut. Fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ka qita'il lailil muzlim. Fitnah itu datangnya seperti malam yang gelap gulita, seperti penggalan-penggalan malam yang semakin gelap. Ya, semakin hari, awal malam agak terang ya, terus tambah gelap, Nah, jadi datangnya seperti itu, semakin gelap, tidak nampak cahaya. Kaqita'il lailil muzlim yusbihu, sampai-sampai yusbihur rajulu mu'minan, seorang itu di waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, sorenya sudah kufur, na'udzubillah. Aw wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, afwan, dan di waktu sore beriman, waktu paginya sudah kufur lagi. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu, dia gadaikan agamanya, dia jual agamanya bi'aradhin minad dunya, hanya karena sedikit kepentingan. Arad, sesuatu harta duniawi, sesuatu yang bersifat duniawi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahih dalam kitab Al-Iman, kitab Al-Iman, tentang keimanan. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah hadis yang subhanallah sesuai dengan kitab atau bab yang di dalamnya disebutkan hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bersegera berbuat kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah itu. Kenapa kita bersegera? Karena amal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah memang harus dibiasakan. Karena dengan membiasakan itu kita akan mudah dan akan mempertahankannya. Sebab kalau sudah terbiasa dan dinikmati, maka kita akan susah melepasnya, sehingga menjadi kebutuhan. Nabadiru bil a'mali fitanan, bersegeralah atau berlombalah dengan fitnah, atau berlombalah dengan amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ini termasuk mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa akan terjadi banyak fitnah. Terjadi banyak fitnah. Ya, mulai sejak Nabi wafat itu sudah mulai terjadi fitnah. Kalau dulu umat Islam di waktu Nabi masih hidup, semua permasalahan, perselisihan bawa ke Nabi, selesai. Ya kan? Bawa ke Nabi, selesai. Baik Nabi katakan ini juga boleh, ini juga boleh, atau ini boleh, ini jangan diulang lagi. Kan? Jangan diulang lagi. Dan semuanya alhamdulillah, kalau orang beriman, bahasa kitanya, bahasa kampung legowo ya. Kempawa dah. Nah, artinya ikhlas, ridha menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang munafikin ta'rifunahum bisimahum, tanda-tanda mereka sudah jelas, sudah diketahui. Nabi sudah punya nama-nama itu, walaupun tidak boleh oleh Nabi dipublish, karena takut nanti orang-orang yang orang Islam mencari orang munafik. Kita aja yang sekarang belum jelas munafiknya, dan nak kita cari orangnya. Ya, ada orang-orang yang merongrong dakwah, kadang dianggap oleh orang munafik, dah sibuk dicari. Apalagi kalau Nabi yang bilang ini si fulan munafik, tentu tidak akan diam para sahabat. Maka Nabi SAW sembunyikan nama-nama itu supaya tidak ada yang pergi diam-diam nanti, ya Rasulullah tidak sengaja terbunuh orangnya.
akhirnya nanti jadi isu yang tidak baik bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Nah, kalau sahabatnya dibunuh, yang Nabi sendiri, dan jelas sejarahnya beliau demikian santun, demikian rahmatnya, masih berani juga orang mengatakan Nabi sebagai biang apa ya? Radikal ya. Dulu teroris, dulu fundamentalis, dulunya lagi entah macam-macam. Insyaallah kaum muslimin dan muslimat, yang Nabi SAW yang telah menyatukan orang yang dulu berperang, orang yang dulu saling bermusuhan, orang yang dulu sangat tidak menghormati darah manusia, banyak menumpahkan darah dengan masalah yang sepele, gara-gara kalah lomba naik kuda, itu sampai pembunuhan orang gara-gara itu, berperang dua kabilah gara-gara itu. Tapi Nabi SAW berhasil menyatukan hati-hati itu. Tapi subhanallah, memang syaitan tak akan diam. Maka dia katakan Nabi sebagai, kalau kembali ke Nabi, menjadi biang apa? Radikal atau teroris. Memang an-nasu adu majahilu, manusia suka memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, badiru bil a'mal. Amal yang mana yang dimaksud? Tentu saja amal yang diterima, bukan sekedar kerja saja. Ya, semua orang bekerja, ya semua orang beramal, tapi yang dimaksud adalah amalan yang diterima. Sebab kalau tidak diterima, masuk kita dalam fitnah, termasuk fitnah. Karena fitnah itu nanti ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, dan yang lebih berbahaya itu adalah fitnah syubhat. Sebab kalau fitnah syahwat, orang memang sudah meninggalkan, otomatis dia tidak mau mengerjakan ini. Berarti dia kan dari sisi energinya sudah berhemat energi, dia berhemat biaya, berhemat waktu, memang dia tinggalkan aja. Tapi yang masalahnya adalah orang yang mengerjakan tetapi tidak diterima. Kalau tuan-tuan pas musim, misalnya musim berdagang ya, banyak untung ya, kalau tidak dapat untung, memang kita tidak berjualan, ada penyesalan? Tidak begitu penyesalannya, paling-paling acak lah, tahun depan je lah kan. Tapi kalau orang yang sudah bekerja tiba-tiba tak diterima satu pun, hasilnya tak ada, justru modalnya hilang, pasti penyesalannya na'udzubillah cuma na'udzubillah. Makanya amalan-amalan itu nanti akan diperlihatkan kepada kita kalau tidak diterima seperti debu yang diterbangkan angin. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, amalan-amalan dimaksud adalah amalan-amalan yang salih, amalan-amalan yang Allah SWT terima. Maka amalan itu ada syarat sahnya, ada rukun sahnya, dan ada syarat diterimanya. Semuanya itu penting. Kalau syarat sahnya tidak kita lengkapi, otomatis dari awal sudah tereliminasi, sudah tersortir, tertolak memang. Tapi ada yang syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, bahkan mungkin sunat-sunatnya lengkap, tetapi tidak diterima. Kan kalau bisa dianalogikan, misalnya untuk menjadi syarat sebagai pegawai, saya sudah punya kartu pencari kerja, sudah punya KTP asli putra daerah. Kemana tahu itu syaratnya kan? Atau tidak orang asli? Kemudian ijazah dari TK sampai, tergantung, kadang sampai SMA, kadang sampai S3, S3. Dan syaratnya harus beristri 2 misalnya, mana tahu. Dan lengkap syarat-syarat ini, tapi belum tentu diterima. Makanya ada syarat sah dan ada syarat diterima. Ada orang syaratnya lengkap,
cuman tidak diterima. Makanya kita harus tahu apa yang dengannya amal itu diterima. Sebagaimana kita sangat bersungguh-sungguh mempelajari, misalnya rukun salat berapa? 13. Alhamdulillah. Betul itu? Rukun wudu. Hitung dulu. Nah. Baik, niat basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, terus basuh kaki. 5 kan? Tambah lagi. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Lengkap semuanya. Tetapi sebagaimana kita bersungguh mempelajari ini, maka lebih bersungguh lagi bagaimana amalan itu diterima. Sebab amalan itu tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Makanya masuk kita ke rukun Islam. Masuk rukun Islam, baru salat itu diterima, baru zakat itu diterima, baru puasa itu diterima, haji diterima bila syahadatannya okey. Ya tak? Makanya fa inhum ata'u lak fa in qabilu minka dzalik, kalau mereka terima syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baru beritahukan Allah wajibkan salat 5 waktu. Kalau belum terima tak apa salat 5 waktu. Makanya syaratnya dulu diterimanya syahadatin tadi. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, atau ditanyakan kepada Dr. Zakir Naik ketika dalam apanya, bagaimana seorang yang orang yang bukan muslim, ya, dia bangun panti asuhan. Ya, kalau kita lihat mereka lebih hebat dari kita. Ya. Mereka sampai ke pedalaman itu, orang-orang misionaris itu helikopter lengkap. Ya. Harganya tidak tanggung-tanggung, murah sekali, 25 juta dolar. Awak cip 25 juta, yang tahu deh kan, 25 juta rupiah. Ini 25 juta dolar, lengkap. Mana ada fasilitas kita seperti itu? Bawa ini 25 juta dolar. Lai sudah hamalatul Quran ya. Lai belum biar tu kaum muslimin dan muslimat. Mereka sanggup itu untuk berdakwah ke tengah hutan. Coba ke tengah hutan. Untuk yaitu mengkafirkan orang. Tak boleh kata kafir ya. Non muslim. Bukan, mereka juga tidak muslim kok. Orang animisme banyak, orang-orang suku pedalaman itu. Tapi mereka subhanallah lebih hebat. Nah, orang seperti ini kemudian memelihara anak yatim. Misalnya si fulan punya 1000 anak yatim di dunia. Ya tak? Nah, si fulan punya sekian-sekian lembaga-lembaga sosial yang kadang-kadang infaknya dalam sebulan atau setahun miliaran dolar. Lalu tidak diterima. Jawabannya tidak diterima. Kenapa? Dia ibaratnya kalau ada seorang mahasiswa tak terdaftar, ikut belajar 8 semester, tugas-tugas dia kerjakan, nilainya bagus, tapi tak terdaftar nomor registrasinya, berhak dapat ijazah? Berarti universitas zalim? Tidak. Allah katakan kalau kalian nak masuk ke dalam surga, daftar dulu. Mesti mendaftar. Mudah kok pendaftarannya, yaitu menerima asyhadatain. Tentu saja bersyarat ini ya, ada rukunnya, ada syaratnya. Jelas? Bukan hanya sekedar mengucapkan. Bukan hanya sekedar mengucap. Kalau mengucapkan semua orang bisa. Tidak, dengan syarat-syaratnya. Maka perlu kita mempelajari asyhadatain ini. Di sini yang kadang sering tak duduk oleh kita, yang penting asal baik lewat ya. Nah, tidak asal baik. Karena asal baik itu kalau hanya sekedar asal baik menurut pikiran dan perasaan, untuk apa Nabi diutus? Ya tak? Dulu orang-orang Quraisy, dulu orang-orang jahiliyah, kan itu alasannya, asal baik, ambil baiknya, buang buruknya. Akhirnya tak ambil yang buruk, tak ambil yang buruk, terbuang yang baik. Di mana tahu baik buruknya? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dari mana tahunya ilmu? Min al-alim al-hakim, dari Allah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Baru setelah turun ke Nabi alaihi salatu wasallam ilmu ini, Al-Quran dan sunnah ini,
baru mereka diterima amalnya, baru diterima amalnya. Maka mestilah dikatakan amal yang dimaksud di sini adalah amal yang salih, yaitu lillahi ta'ala, yang hanya semata-mata karena Allah, hanya semata-mata karena Allah. Yang kedua, mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. In fa'ala fa'alna wa in taraka tarakna. Ya, kalau Nabi laksanakan, kita kerjakan. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, ditinggalnya dengan sengaja, kita tinggalkan. Gitu aja kok repot, gitu aja kok payah kok. Meninggalkan yang ditinggalkan Nabi dan melaksanakan yang dilakukan Nabi, itu aja. Bahkan yang dilakukan Nabi boleh sebagian kita tinggalkan. Iya tak? Apa contohnya? Hah? Tapi bini tahu itu sih. Memang banyak contoh lain. Memang contoh kakir lah je. Tapi tidak apa je dah. Subhanallah ini. Untuk menghilangkan tu ya. Ini memang kalau banyak cerita, kalau banyak cerita pengacu besok. Jadi kalau ibu-ibu, kalau laki lah itu cerita tiai sana mailang apa melipu pun mau berhati dan cerita. Tapi kalau untuk je ndak cerita, itu lalu loh. Apalagi tambah iklan rokok kan, mendingan minta maaf daripada minta izin katanya. Iya deh. Mendingan minta maaf dari minta izin. Kalau izin payah kalau minta maaf insyaallah sanangnya. Apalagi di bulan Ramadan tak izin kan. Iya demonya kan. Iko malam Lailatul Qadar gaknya adek kan ya kan. Jadi Allah doa yang paling afdal ajar Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah tu Maha Pemaaf, mencintai sifat pemaaf. Dan salah satu sifat maaf adalah wal afina anin nas, sifat orang bertakwa. Adik mau jadi orang bertakwa nak? Habis itu saya aku langsung. Allah musta'an. Kalau kan itu bang cak jen bertakwa banyak lain. Astagfirullahalazim. Nah, kalau banyak cerita tak akan berani itu. Nah, tapi kalau diam-diam patut ni sedikit. Awak termasuk banyak cerita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bela contoh lain saya. Apa contohnya? Itu rambut yang tak apa. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Nabi memelihara rambutnya sampai ke pundak. Ya. Lalu kita sekarang tak melakukan itu, tak apa-apa. Ya. Nabi meninggalkan itu, kita tinggalkan tidak apa-apa. Sebab apa? Sebab ya kalau sekarang kita mulai rambut panjang, jangan coba so. Apa komentar tuan-tuan? Hah? Wak tengok lu kan? Asyang nampak kan? Apalagi apa dalam mau diatur kan? Allah musta'an. Nah, karena itu tidak termasuk yang diperintahkan. Beda dengan jenggot, beda dengan kumis. Nabi sebutkan itu fitrah yang tak boleh diganggu. Nah, Allah musta'an. Baik, jadi mesti semata-mata karena Allah, kemudian mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggalkan yang dia tinggalkan apabila itu sengaja dia tinggalkan. Mungkin dia lakukan tapi tidak dilakukan. Ya, enggak usahlah ditambah-tambah lagi. Yang ada saja enggak habis sama kita. Yang ada saja enggak habis. Makanya tadi ketikanya ada lelaki nak minta dan nak jalankan sunnah adiknya kan sunnah boleh gamidunya. Banyak sunnah nalon abang buat lainnya. Ya salat duha 2 mini bangnya itu kodok tinggi pada buat. Ya tak? Salat malam enggak nawur. Itu dia. Dan itu dah selesai ya. Selesai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fitanan. Sekarang setelah kita biasakan beramal
yang ikhlas, kemudian selalu istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikrar kita asyhadu an la ilaha illallah itu syahadatut tauhid, tidak beramal ibadah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatul mutaba'ah, yaitu bersaksi tidak ikut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ikrar kita, karena tidak mungkin amal kita lebih baik dari amalan Nabi. Betul lah? Sekarang kita kan nambah amal kan untuk apa? Lebih baik? Lebih baik? Tidak mungkin. Lebih baik itu tidak mungkin. Kurang? Tidak mungkin. Lalu untuk apa nambah? Belobio tidak jauh pahalanya. Dan amalan Nabi adalah paling baik. Untuk apa nambah lagi? Hah? Nak ponek-ponek? Itu. Untuk engkau subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi coba dengan akal yang sehat, kepala dingin, tidak ada yang lapang, coba kita menambah suatu amalan yang telah Nabi sudah contohkan, baca ini katanya. Lalu kita tambah sedikit, ya rasanya kurang. Merasa kurang itu kira-kira, jangan pakai kira-kira ya, bertentangan tidak dengan apa yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum. Kalau tidak ada rasa kurang, entah apa ditambah. Nah, berarti kalau kita menambah, berarti kita merasa ada yang kurang. Kalau kita merasa ada yang kurang, bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul nyatakan. Jelas? Kemudian seandainya kalau tidak lebih baik dan amalannya tidak lebih banyak pahalanya, lebih baik bekojo sepontau gaji kodang daripada kojo lamu gaji kena kuang. karena kena kuang. Sebab Nabi yang katakan seluruh yang diada-adakan ditolak. Walaupun sebagian ulama nasir tidak sodornya, itu urusannya kan. Tapi Nabi kasodor. Ya. Kasodornya ditolak. Taib, oke lah bagi yang mengatakan tidak semua yang ditolak. Ada yang namanya bid'ah hasanah, ya tak? Amalan yang sifatnya bid'ah hasanah. Taib, apakah bid'ah hasanah ini lebih baik dari amalan Nabi? Hah? Tidak lebih baik. Taib, apakah pahalanya lebih besar dari pahala yang dilakukan Nabi? Tidak juga. Terus untuk apa dipertahankan? Hanyalah lama jak setu lu buat itu urusan lain lagi kan. Memang itu alasan orang-orang dulu tidak mau menerima Nabi, itu alasannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya ikut apa yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Kalau itu alasannya berarti untuk mempertahankan kearifan lokal. Kalau itu alasannya ya saya angkat tangan dia. Tapi kalau seandainya mencari pahala lebih banyak, amalan lebih afdal, lebih utama, tidak ada yang lebih baik daripada yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jadi dia buat lawal itu tidak boleh pakai mic dia. Nah, kau babnya lain je, dah babnya kau tuan-tuan. Iya, kalau ada unta, mau pakai untanya. Lebih mahal unta daripada sepeda. Mana mahal unta sih kau pada motor? Mahal unta ni. Kaya bokong main biaya. Hah? Tanda ndak nahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, waktu sudah masuk. Ya. Azan dulu. Baik, silakan azan. Allah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian amal mesti amal yang salih mesti ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya yang akan dihadapi itu adalah fitanan, banyak fitnah. Dan fitnah itu adalah fitnah bisa dengan mana ibtila, ujian, atau ikhtibar, ujian artinya, atau dengan makna syubhat, yaitu sesuatu yang bisa meragukan, fitnah. Dan disebut pula peperangan yang terjadi antara orang-orang beriman juga disebut dengan fitnah atau perselisihan yang keras di antara mereka. Nah, fitanan ka qita'il lailil muzlim, yang datangnya seperti malam yang potongan-potongan malam yang semakin lama semakin gelap. Tetapi siapa yang biasa beramal dengan amal yang saleh, jelas selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
kemudian selalu mengikuti jalan yang terang benderang yang ditinggalkan Nabi SAW, maka fitnah-fitnah itu baginya insya-Allah taala akan bisa dihadapi dengan senang. Makanya Nabi memulai dengan bersegeralah beramal yang saleh. Sebab siapa yang biasa beramal dengan amalan yang jelas, ikhlas, dia tak terpengaruh oleh fitnah. Tetapi siapa yang beramal tidak ikhlas, kemudian juga tidak jelas, maka ketika fitnah itu datang, dia akan cepat tumbang. Karena tidak kokoh, asasnya tidak kokoh. Dia beramal karena orang, pasti tidak kokoh. Atau beramal dalam melakukan amalan tidak hanya kepada Allah, Allah tak terima, makanya tidak kokoh. Atau mengikuti selain Nabi SAW juga tidak kokoh. Kalau orang sudah mulai tidak istiqamah mengikut Nabi SAW, dia goyah. Dilihatnya amalan ini mantap, besok lihat lagi amalan lain mantap, sehingga semuanya masuk. Disinilah pentingnya biasakan beramal yang saleh tadi sebelum datang fitnah. Demikian juga dengan fitnah syahwat, karena fitnah itu dua, syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat, orang yang istiqamah dengan salatnya, ikhlas benar salatnya, insyaallah seperti kata Allah SWT, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dirikan solat, karena solat itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih belum, berarti ada masalah dengan solat kita. Bisa saja solatnya tepat tetapi tidak ikhlas, atau mungkin ikhlas tapi solatnya belum tepat, atau kurang khusyuk, sehingga tidak ada manfaat pada yang didapat setelah salat itu. Setelah salat, makanya kaum muslimin dan muslimat, semakin ada orang, seorang ustaz bertanya, mungkin sering saya ceritakan di sini, bertanya ke banyak ustaz. Allah berfirman, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, ini banyak orang salat semua di masjid, kadang sampai nangis-nangis berdoa bersama di masjid, tapi lepas itu maksiat lagi, bahkan dalam rangkaian ibadat itu sendiri maksiat. Ada orang pergi haji, masya Allah, bandu-bandu dengan teman sekantornya, mungkin karena dapat jatah di kantor, ini dapat istrinya, ini dapat suaminya, akhirnya macam suami istri di dalam musim haji, karena sudah terbiasa bersama. Karena apa? Dia tidak tahu bagaimana beribadah yang benar, tidak bermanfaat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya, di sini pentingnya membiasakan diri dengan amalan-amalan yang sahih dengan niat yang ikhlas. Nah, dia bertanya ke sana kemari, serata-rata jawabannya latih diri meninggalkan maksiat. Allah katakan tidak perlu latihan lagi. Dirikan salat, ini natijahnya. Dirikan salat, ini natijahnya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, Allah pasti benar. Sampai dia bertemu dengan seorang ustaz yang berani mengatakan barangkali solat ustaz atau solat bapak belum benar. Terkejut. Ya jelaslah. Saya dah solat ya sejak SD lagi. Dia sejak SD lagi salat, alhamdulillah. Bukan dari S1, SD. Oh, S1 dia. Masyaallah. Sejak SD salat, bahkan sebelum SD lagi dah salat. Nah, tiba-tiba sampai saya ada doktor, ya, tapi saya profesor belum ya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, tiba-tiba ada tuan yang datang ke saya, Ustaz, salat Ustaz belum benar. Gimana kira-kira? Pasti ya, kalau saya tidak ini menahan diri, saya katakan siapa yang nih? Tanya siapa ayahmu? Kamu bukan lawan saya, lawan kamu adalah lawan saja ya. Siapa dah tuangnya? Nah, gitu. Pasti. Tidak rela kita dibilang amalan kita salah, dan itu memang secara fitrah seperti itu. Makanya daripada menyatakan salah,
tunjukkan mana yang lebih baik. Dia mengatakan bid'ah, bilang saja tidak sunnah, nanti aja sama kan? Ya kan? Daripada bilang bid'ah dhalalah, bilang aja bid'ah hasanah yang tidak diterima. Ini itu betul bid'ah hasanah Ustaz, cuma menyuai uangnya. Tapi di tema Allah Ta'ala tidak dong. Apa sebab? Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ditolak. Tak percaya, mau sebab tengok. Itu masalahnya. Kalau dikira di pendapat orangnya pasti terima. Jadi akhirnya sampai dia mendapatkan jawaban solat ustaz barangkali belum benar. Tentu dia nak tanya. Dia sarjana lengkap, tak sarjana udara. Kalau BA tak, kau doktorandus. Doktorandus ni. Akhirnya dikatakan, apa standarnya ustaz mengatakan solat saya belum benar? Ditanya, ustaz pernah baca kitab salat Sahih Bukhari? Oh, lunsuling. Rasanya, coba baca dulu. Alhamdulillah Allah ingin dapatkan dia, berikan dia hidayah. Artinya menghilangkan keangkuhan akademisnya. Karena kan sama-sama S1. Ustaz yang ditanya S1, dia juga S1. Sama-sama S1. Dia lebih senior. Umur dia 2 kali lipat dari ustaz yang ditanya. Makanya kan tanya, oh ya kan? Siapa yang kan? Enggak. Akhirnya saya baca ustaz, dia sendiri yang cerita ke saya. Dia sendiri yang cerita. Setelah saya baca, baru saya paham ternyata memang sholat saya belum benar. Ya, artinya bukan semuanya salah, jangan salah paham ya. Ada yang benarnya lebih banyak daripada yang masih artinya belum begitu pas gitu ya. Nah, ibaratnya ada bawi sabole masuk ke bawi 10, gamur 10. Itu masih ada gitu. Harusnya umurnya harus sesuai nomor 10 aja nomor 10. Tapi bapak so aja pakai apa nomor usah derat kadang. Kalau usah derat amu koko pasang. Kalau tak mau koko pasang dak jalan mesin elok. Disitulah sebabnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pokoknya itulah rumusnya. Kalau seandainya lapui dak salat, indak jo payah aja meninggalkan maksiat, kita sendiri periksa. Ya, kalau tak tolak mereka, buang. Iya, dan Allah ikhlas kan, tertanya kan, canda apa, dan seterusnya. Jelas kaum muslimin? Nah, siapa yang kokoh dia seperti ini, ketika fitnah itu datang, ya dia tahu jawaban yang benar, dia tahu mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Ketika fitnah syubhat datang, dia siap. Setidaknya dia bertahan dulu. Ini maklumat bagi saya baru. Tidak ada dalam maklumat saya. Tolong buktikan dengan dalil. Ya tak? Kalau dalil ya tidak ada rojinya. Tapi banyak ulama buahnya kan? Kalau itu mohon maaf. Karena agama ini walaupun kita wajib mengikuti ulama, tapi ulama wajib menunjukkan dalil. Siapapun ulamanya wajib menunjukkan dalil. Kalau dia punya dalil, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya tidak berani kecuali dengan dalil. Nah, sebab kalau dibuka setiap ulama membuat amalan baru yang sebenarnya kadang-kadang tidak ulama tapi dianggap ulama. Sebenarnya tidak standar ulama, kadang-kadang membuat amalan-amalan baru cuman karena pengikutnya banyak akhirnya dianggap jadi ulama. Apalagi ada SK-nya. Ada SK-nya. Asal sudah banyak pengikut, makanya dulu berhala ke Mekah itu kan Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Amr bin Lu'ay al-Khuzai, dia seorang pengusaha, seorang dermawan. Jadi karena seorang dermawan, dia selalu duduk depan acara-acara keagamaan karena biaya dia yang tanggung. Tak mungkin belakang duduk kan? Sikap hajinya kan itu. Asal itulah kau dah lepas sampai sambutan lah. Lah kau dah sampai sambutan lah, so paham lah agama lah. Akhirnya ini berfatwa. Dibawa patung dari Syam, dia sampai ke Mekah, diterima oleh orang Mekah dengan alasan mungkin dek sogan. Ya kan? Nyetahui bawa apa? Dana kegiatan kan. Yang kedua memang rata-rata tidak berilmu. Akhirnya yang tak berilmu seperti berilmu. Contoh konkret lah, dan dulu tak pandai bahasa Inggris lah, tapi di antara orang tak pandai, dia paling pandai jadi guru bahasa. Ya, guru bahasa Inggris darun dulu. Ianya di antara yang tak pandai, awak yang paling pandai. Jolenya, sehingga ketika datang tamu dari luar negeri,
non lain lo biar tak pandai lo lah tonton je lah. Terpaksa awak baca tu seorang. Iya, yang di antara yang tak pandai awak nampak lah. Pandai nak kita ontok itu sah. Alah payung lo sabu ini mak ustaz hebat ustaz Inggeris ustaz pada wang dulunya. Wang Kanada lawan ustaznya. Apa contoh? Kalau ini baca itu ustaz langsung manggu. Paham gitu. Pas ustaz baca itu sulang tahu dia. Kan disuruh ulang terus. Jadi orang Kanada tidak paham bahasa Inggris. Kalau kan paham kan? Ini tidak paham bahasa Inggris. Berarti hebat ustaz pada orang Kanada bahasa Inggris. Itu padahal. Jadi di antara yang tidak pandai, awak nampak yang pandai. Itu yang terjadi dulu di Mekah. Jadi di antara yang tak berilmu, nampaklah orang menonjol seperti Amr bin Lu'ay tadi, sehingga dia masukkan patung, diterima oleh masyarakat Mekah. Makanya hati-hati, kalau belum ada ilmu, jangan sekali-kali berfatwa kalau tidak berani ilmu. Bahkan kalaupun ada ilmu tapi belum kokoh, serahkan kepada ahlinya. Allahul musta'an. Jangan taswa-swa jangan karena tidak penting kita harus tampil dalam segala momen, tidak penting. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yusbihur rajulu mu'minan, paginya mukmin, sorenya kafir. Ini luar biasa kaum muslimin, ya luar biasa. Dan kita mungkin bisa melihat contoh-contoh hari ini. Orang misalnya tak yakin lagi mengatakan bahwa agama yang benar itu adalah tidak berani lagi dia. Nah berarti kalau mengakui agama lain juga benar, bisa dia muslim yang sejati? Kalau tidak sejati berarti ada masalah di hatinya. Nanti kalau kita bilang hati-hati, Anda subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inna ad-dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang cari agama selain Islam tidak diterima. Ini akidah, jangan dijual dengan jabatan, jangan dijual dengan kepentingan duniawi. Dan jangan paksa. Kalau antum misalnya mengatakan itu, jangan paksa orang lain. Tapi kita fitnah hari ini. Ya, fitnah hari ini. Sampai-sampai tidak percaya lagi dengan doa agama kita, harus doa agama lain juga ikut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini fitnah. Makanya berusahalah selalu untuk mendahului fitnah itu datang dengan amalan yang saleh. Jangan buang agama kita gara-gara kepentingan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya atau sorenya beriman, paginya ini dahsyat kaum muslimin, dahsyat ini luar biasa. Kalau sempat kita masuk kena fitnah ini karena kelemahan diri tadi, karena tidak biasa beramal dengan amalan yang sahih, maka kita akan tergilas. Bahkan kita mungkin akan menjadi pembela kebatilan, walaupun kita atas nama membela kebenaran. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hadis ini sebagai peringatan bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan segala waktu dan masa, segala tempat dan kesempatan untuk senantiasa berusaha di atas jalan yang benar, istiqamah di atas sunnah, dan senantiasa mengemukakan ikhlas dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap amal dan ibadah kita. Sehingga ketika fitnah itu datang, kita tak goyah. Fitnah itu datang, kita tak goyah. Daripada mengorbankan agama yang begitu berharga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, yang kita miliki ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Untuk apa kita jual dengan sebagian kecil daripada kepentingan dunia? Yang kepentingan itu andainya kita tidak dapat, tidak langsung mati kita. Misalnya saya nak jadi gubernur, misalnya harus doa agama lain, misalnya biarlah nak jadi gubernur. Pada jadi gubernur mau jadi presiden, iya dah. Bisa jadi kita tidak jadi gubernur, tapi bisa jadi presiden. Gara-gara misalnya harus menjadi ini, ya di daerah misalnya harus begini-begini, lebih baik kita di pusat aja. Kenapa di daerah? Misalnya,
Jadi jangan sampai menjual kepentingan agama dengan kepentingan dunia. Sebab agama, coba 2 rakaat salat sunat subuh saja lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya situ ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat dan seterusnya. Ada perusahaan-perusahaan besar, ada pabrik-pabrik, kilang minyak dan sebagainya yang menghidupi seluruh dunia ini. 2 rakaat itu lebih berharga daripada itu semua. Nah, untuk apa antum kejar-kejar itu? Tapi kalau dikasih, jangan tolak. Nah, serius ini, kalau dikasih jangan tolak. Jelas? Saya kalau seandainya disuruh jadi komisaris utama misalnya Pertamina, saya terima. Kan cuma komisaris kan, bukan direktur yang bekerja kan. Komisaris itu kan tunjuk-tunjuknya kan. Hah? Tetong piti sudah itu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan jual agama gara-gara kepentingan dunia tersebut. Nah, kata Nabi, caranya apa? Segera beramal, jangan tunggu waktu. Oh, nanti dulu lah taubat dan suanya. Bila taubat? Hah? Lah umur 40 suanya. Kasan umur 35 lah out gitu. Jangan, tak ada cerita. Atau ketika berumur 35 tak kena serangan dahsyatnya fitnah syahwat dan subuhat. KO kita. Makanya sekali lagi mulai saat ini bagi yang belum mulai dan teruskan bagi yang sudah mulai, dan jangan lesu dan lumlai. Sebab perjalanan ini pendek, cuma perjalanan setelah mati yang lebih panjang. Lebih banyak. Kita di dunia sebentar sekali. Tahan nafas, panjangkan nafas. Insyaallah kalau kita tidak didapatkan satu kesempatan, mungkin Allah buka 1000 kesempatan lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Hah? Isuk sambung tu. Hah? Oh, enggak kaji kau lah. Baik. Iya, silakan. Kama bada'akum bil hamzanan ta. Ewa? Ulang dia. Bukan ta'udun. Iya. Ya, sebagaimana Allah menciptakan kamu di awalnya, kamu akan kembali seperti itu. Di awal di mana ciptakan kita? Dari tanah. Nanti akan kembali ke tanah. Dah? Alhamdulillah. Aduh jelek, iyalah. Allah maha meliputi ilmunya segala yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, Allah maha mengetahui. Misalnya tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah SWT. Ya, kadang-kadang kan orang terpanjang jawabannya itu. Anda harus situlah dulu. Jadi bicara. Nah, kalau kita tahu bahwa itu, tidak di mana-mana. Ilmunya meliputi apa yang kalian kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ibarik. Baik, barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.